Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kali ini Bunda Dewi ingin mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana cara membuat skenario untuk sebuah video pembelajaran. Sebelum itu, tolong untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, pertama-tama kalian siapkan dulu ya buku catatan ya, atau kita bisa langsung menuliskannya di notes yang ada di handphone kalian. Aku kali ini pakai Easy Notes ya, sebuah aplikasi untuk memudahkan aku menuliskan perencanaan naskah atau skenario pembelajaran. Nah, ini sebelumnya aku sudah buat dulu naskahnya supaya kita lebih mudah ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat atau menentukan tema pembelajaran. Misalnya, tema kali ini adalah Ramadan ceria. Kemudian langkah kedua adalah membuat subtema pembelajaran yang dikembangkan dari tema pembelajaran kita, Ramadan ceria, dan subtemanya adalah amalan baik di bulan suci Ramadan. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kalian bisa kembangkan sendiri naskah atau skenario untuk video pembelajaran yang kalian bikin ya. Yang ketiga adalah indikator pembelajaran. Contohnya mengenal ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, setelah itu kalian harus menentukan nih gambar-gambar apa saja yang dibutuhkan. Misalnya ketika kita Ramadan ceria, kira-kira latar atau backgroundnya seperti apa ya. Nah, aku pilih misalkan lingkungan masjid. Nanti aku akan cari gambar yang sesuai, yang mengindikasikan atau menggambarkan lingkungan di masjid. Yang kedua adalah gambar-gambar untuk kontennya gambar-gambar untuk konten itu sendiri. Nah, misalkan gambar orang sahur atau gambar orang makan, kemudian gambar orang yang sedang mengaji, gambar orang yang sedang tarawih, gambar orang yang sedang bersedekah, dan juga jangan lupa gambar figur yang akan kita gunakan dalam video tersebut. Dan kita juga harus menambahkan musik untuk lebih menarik perhatian dari anak-anak kita. Nah, tentu saja ketika temanya religi, nah kita juga harus memasukkan musik-musik yang sesuai. Dan yang terakhir adalah membuat skenario pembelajaran yang diawali dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, itu adalah poin intinya. Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat naskah atau skenario pembelajarannya. Kalian dituntut untuk membuat percakapan-percakapan apa saja yang kalian akan lakukan ketika kalian membuat sebuah video pembelajaran. Ini akan mempermudah kalian untuk tidak salah dalam mengucapkan, karena biasanya kalau kita spontan nih, seperti aku nih sekarang spontan, ada saja kata-kata yang belibet atau kata-kata yang salah dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir itu, maka kita harus mencatat kata-kata apa saja yang akan kita sampaikan nanti dalam video pembelajaran itu. Misalkan dalam pembukaan, seperti ini contohnya ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, hari ini Bunda Dewi akan mengajak anak-anak untuk bermain dan belajar dengan tema pembelajaran Ramadan ceria. Kita akan mengenal amalan apa saja yang dapat kalian lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, anak-anak, simak baik-baik ya videonya. Are you ready? Yes! Ingat untuk berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu salah satu contoh bentuk pembukaan dalam video. Nah, sekarang kita lanjut ke penyampaian isi. Nah, seperti ini ya contohnya. Siapa yang sudah belajar puasa hari ini? Wah, keren. Sudah ada anak yang belajar berpuasa ya. Alhamdulillah. Bagi yang belum, harus belajar juga ya. Tetap semangat. Nah, anak-anak, tahu tidak?
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam karena Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan juga loh. Nah, jika kalian melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ayo, siapa yang mau dapat pahala yang banyak? Aku. Tentu semuanya mau ya. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan banyak pahala. Nah, anak-anak tahu tidak, ada beberapa amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah mengajarkan kita untuk makan sahur sebelum berpuasa. Dan siapa saja yang makan sahur saat berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah membaca ayat suci Al-Quran atau mengaji. Siapa yang suka membaca Al-Quran? Wah, anak-anak hebat. Dengan membaca ayat suci Al-Quran, insya Allah akan menambah pahala untuk kita dan juga membuat hati kita semakin tenang. Dan yang ketiga, sholat tarawih. Nah, sholat tarawih adalah salah satu sholat sunnah yang hanya dikerjakan di bulan suci Ramadan, teman-teman. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Yang keempat, banyak-banyak bersedekah. Sedekah itu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya adalah menjauhkan kita dari mara bahaya dan membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Nah, anak-anak, itulah amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah. Ini sebuah penutupan ya, teman-teman. Ayo coba kita ulang lagi ya, amalan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Yang kedua, mengaji. Yang ketiga, tarawih. Dan yang keempat, bersedekah. Dan masih banyak lagi amalan lainnya. Wah, anak-anak hebat semuanya. Sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tetap semangat ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Bunda Dewi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, teman-teman, itu sebuah penutup ya, contoh dari sebuah penutup. Nah, untuk pengembangan dari sebuah naskah atau skenario dalam pembuatan video pembelajaran, jangan lupa untuk menyisipkan ya pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk anak-anak. Kemudian jangan lupa juga untuk berekspresi, kemudian dengan intonasi yang baik, dengan dinamikanya, dan jangan lupa untuk terus melakukan interaksi dengan anak-anak. Misalkan sesekali kita lemparkan tanya jawab ya, are you ready? Walaupun kita nggak tahu mereka jawab atau tidak ya. Are you ready? Kita jawab sendiri. Are you ready? Yes. Atau di sini juga ada contoh. Nah, anak-anak tahu tidak? Nah, itu juga salah satu bentuk interaksi kita dengan anak-anak walaupun kita tidak tahu anak-anak itu menjawab atau tidak ya, tetapi walaupun dalam video pembelajaran interaktif itu harus dibutuhkan dan sangat penting. Dan jangan lupa dengan video-video yang menarik juga atau foto-foto atau gambar-gambar yang menarik juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa contoh atau contoh. Nah, mungkin itu contoh dari pembuatan skenario untuk video pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.